pagi teman-teman semua. Dan dari pimpinan akan memaparkan presentasi kami tentang fenomena kompetensi dan regulasi informasi. Tanpa kata lagi kami langsung masuk ke dalam materinya. Materi pertama yaitu penjelasan tentang fenomena kompetensi. Jadi menurut Kevin Jenkins, satu ahli dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa kata kompetensi ini menggambarkan perubahan teknologi, industri, budaya maupun sosial dalam cara media bersirkulasi atau berada dalam budaya kita atau budaya masyarakat. Ini berarti bahwa kehadiran media dalam budaya masyarakat itu memunculkan suatu perubahan-perubahan baru baik dalam bidang teknologi, industri, budaya maupun kehidupan sosial masyarakat. Istilah konvergensi untuk sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi dapat juga dimaknai sebagai suatu kemampuan dari beberapa jaringan atau network platform yang berbeda untuk menyampaikan berbagai jenis layanan yang memiliki kesamaan esensial, yang dalam hal ini bentuknya menyatukan perangkat atau dalam hal ini device atau gadget. Di sini kata konvergensi menjelaskan bahwa ada penggabungan atau penyatuan dari beberapa jaringan yang memiliki satu tujuan yang sama atau esensi yang sama dari jaringan mereka untuk disatukan sebagai suatu bentuk layanan yang baru. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh konvergensi teknologi sendiri mengacu pada tren di mana beberapa teknologi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda berevolusi atau berintegrasi untuk teknologi yang tumpang tinggi, di mana beberapa produk yang datang bersamaan membentuk satu produk yang memiliki manfaat yang luas bagi pengguna dengan keunggulannya masing-masing. Nah, konvergensi teknologi ini merujuk pada proses di mana berbagai jenis teknologi yang berbeda mulai berinteraksi dan bergabung menghasilkan produk atau layanan yang baru, menggabungkan fungsi dan kemampuan dari teknologi yang sebelumnya terpisah. Contoh konvergensi teknologi yang pertama yaitu ponsel. Ponsel ini atau smartphone adalah contoh klasik konvergensi di mana perangkat ini menggabungkan fungsi telepon, kamera, pemutar musik dan juga akses internet dalam satu perangkat. Jadi ponsel ini atau smartphone dikatakan atau istilahnya adalah satu untuk semua karena praktis, mudah dibawa. Hanya dengan ini saja sudah mencakup kamera, sudah mencakup pemutar musik, kita mengakses media sosial dan juga mendapatkan akses ke web, menemukan jalan kita seperti menggunakan Google Maps, dan ini menggabungkan komunikasi audio, video dan juga web. Kemudian contoh selanjutnya adalah Internet of Things. Contohnya seperti berbagai perangkat seperti kulkas, lampu maupun CCTV yang dapat kita kontrol dari jarak jauh. Contohnya adalah sekarang ini banyak CCTV yang
tersambung ke smartphone yang bisa kita atur dari jarak jauh. Kita bisa mengatur arahnya ke kanan, ke kiri, ataupun bisa berputar 360 derajat. Dan kita juga bisa ada CCTV yang saya lihat itu di media sosial banyak yang kita bisa berkomunikasi, jadi ada suara gitu dari yang terpapar CCTV maupun kita yang menggunakan smartphone itu untuk mengontrol CCTV. Kemudian ada mobil otonom yang menggabungkan teknologi sensor, kecerdasan buatan, dan juga sistem navigasi untuk memungkinkan kendaraan beroperasi tanpa ada pengemudi. Contoh yang saya ambil adalah pada tahun 2019 ada uji coba layanan taksi otonom bernama Waymo One D Phonics. Contohnya itu maksudnya itu sama seperti taksi online seperti Grab atau Maximum yang ada di Kupang. Mereka itu memesan via aplikasi, kemudian nanti taksinya itu datang menjemput, tapi tanpa ada orang yang menyetir, tanpa ada orang yang mengemudi begitu. Jadi dia hanya menggunakan sensor dan juga kecerdasan buatan oleh manusia. Kemudian yang kelima, kami mengambil AR dan VR, yaitu augmented reality dan juga virtual reality, di mana ada penggabungan elemen dunia nyata dengan elemen digital. Contohnya bisa dipakai untuk pendidikan, belajar mengajar dalam kelas, memberikan visualisasi yang lebih baik, yang lebih menarik, sehingga bukan hanya saja kita mendengar atau membaca teks, tapi juga ada visualisasi yang membantu kita mengerti proses belajar mengajar. Kemudian contoh yang kami ambil adalah 4G dan 5G, di mana mereka ini membantu meningkatkan kecepatan akses internet dan juga kapasitas jaringan. 5G dirancang untuk mendukung koneksi yang sangat padat yang memungkinkan jutaan perangkat terhubung dalam satu area. Kemudian 4G LTE memberikan lonjakan kecepatan unduh, download ataupun posting yang signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana memungkinkan kita sebagai pengguna dapat streaming, misalkan nonton YouTube dengan resolusi 5K atau 1080 resolusinya itu. Kemudian kita bisa mengunduh file dalam file besar, kemudian bisa bermain game online ataupun bermedia sosial dengan lancar tanpa adanya kesusahan dalam mengakses jaringan ataupun internet. Di Indonesia sendiri konvergensi teknologi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan geografis dan mencapai tujuan pemerataan konektivitas. Misalnya seperti teknologi satelit akan cocok di Indonesia bagian timur yang memiliki kontur wilayah yang lebih menantang dibandingkan dengan pergelaran fiber optik. Kemudian di daerah Jabodetabek atau lebih cocok menggunakan konektivitas dengan teknologi adalah pergelaran fiber optik. Kemudian contoh penerapan konvergensi teknologi di Indonesia yang kami ambil adalah pembangunan jaringan fiber optik yang masif di beberapa daerah, di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, yang mendukung adanya layanan internet yang berkecepatan tinggi, karena akses internet yang baik itu juga mendukung manusia untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi baik itu dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, politik maupun untuk berbisnis. Selanjutnya, reformasi regulasi. Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan yang melihat fenomena yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, regulasi merupakan perubahan atau cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau perbatasan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai sebuah peraturan. Reformasi regulasi adalah perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi baik secara individu maupun integral, terintegrasi dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh. Tujuan utama dari reformasi regulasi adalah untuk mewujudkan sistem regulasi nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib. Dengan begitu, maka regulasi akan dapat lebih mampu untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mendukung upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana
yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, contoh dari reformasi regulasi. Yang pertama diambil dari Indonesia sendiri. Kementerian Komunikasi dan Informasi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memblokir situs web atau konten yang dianggap melanggar hukum. Salah satu contohnya adalah situs web atau konten yang menyebarkan materi terorisme, radikalisme, atau ujaran. Selain itu, konten yang melanggar hak cipta, pornografi, atau informasi palsu juga dapat diblokir oleh kementerian ini. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban internet sebagai melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, Uni Eropa melarangkan ISP, Internet Service Provider, untuk memblokir atau memperlambat layanan tertentu. Yang ketiga, Uni Eropa juga meregulasi sebagai GDPR, General Data Protection Regulation, untuk perlindungan data pribadi, untuk peraturan anti monopoli yang mengawasi konsolidasi perusahaan besar dalam ekosistem digital global. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang fenomena konvergensi dan reformasi regulasi. Sekian dan terima kasih.